Baik, Shalom dan semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya adalah Cyril Delano Ogilvy dari kelas 10 TKJ 1 Sekolah SMK Telkom 01 Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai diskriminasi sosial yang kerap kali menjadi masalah yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Nah, apa sih diskriminasi sosial itu? Diskriminasi sosial itu sendiri terdiri atas dua kata, yaitu diskriminasi dan sosial. Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan atau pembedaan perilaku terhadap kelompok lain yang berbeda dari kelompok kita. Sementara sosial itu adalah lingkungan tempat di mana kita itu hidup bersama dengan individu atau manusia lain. Nah, jika digabung itu menjadi kata diskriminasi sosial, berarti adalah pembedaan perilaku kepada kelompok atau individu lain yang berada pada lingkungan kita yang kita anggap lebih rendah, sehingga kita dapat melakukan perlakuan buruk dan merasa berhak untuk melakukan perlakuan buruk kepada mereka. Nah, contoh mendasar diskriminasi sosial itu antara lain itu adalah merendahkan orang miskin, menghina orang yang dengan status sosial atau jabatan yang lebih rendah. Kemudian yang paling sering terjadi itu adalah pembulian di lingkungan sekolah. Contoh kasus atau kasus-kasus yang belakangan ini viral di media sosial mengenai contoh-contoh dari diskriminasi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama lingkungan masyarakat Indonesia ini. Yaitu baru-baru ini adalah salah satunya seorang tentara yang menendang motor seorang ibu-ibu. Itu waktu itu pernah viral di TikTok. Kemudian seorang petugas polisi juga pernah membanting seorang mahasiswa seperti yang akan ditampilkan di video berikut ini. Dan kemudian yang terakhir itu adalah kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh seorang bernama Mario Dandi yang kita ketahui merupakan seorang anak dari Dirjen Pajak. Itu menganiaya temannya lantaran alasan dari arogansi dia karena dia merasa adalah memiliki kedudukan sosial lebih tinggi daripada temannya. Hal-hal inilah yang merupakan contoh dari diskriminasi sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ini merupakan hanya tiga dari banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Apa sih sebenarnya penyebab diskriminasi sosial itu? Kenapa diskriminasi sosial itu bisa terjadi? Nah, diskriminasi sosial itu bisa terjadi itu sebenarnya karena sebuah alasan sederhana, itu perbedaan. Perbedaan itu yang seharusnya membuat itu menjadi indah, namun banyak orang-orang yang merasa bahwa perbedaan itu atau hal-hal yang berbeda dari mereka itu adalah merupakan suatu keburukan atau yang tidak sesuai berada di situ, sehingga mereka harus menyingkirkannya. Nah, hal itu pun memicu sebuah diskriminasi sosial atau perilaku yang berbeda terhadap orang-orang yang memiliki hal-hal yang berbeda atau lain dari mereka. Contohnya misalnya orang-orang ini mengikuti tren, yaitu sekarang misalnya bermain game Mobile Legend. Namun ada teman mereka yang tidak bermain game atau tidak bermain game Mobile Legend, maka mereka akan menganggap hal itu merupakan sebuah hal yang aneh. Sehingga mereka menganggap teman mereka itu adalah salah dan mereka berhak untuk memperlakukan teman mereka itu secara tidak baik atau tidak sepantasnya. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Namun banyak melakukannya karena dianggap kelompok-kelompok yang berbeda ini merupakan kelompok-kelompok yang lebih lemah daripada mereka, sehingga dapat menjadi sasaran empuk untuk tekanan atau perilaku-perilaku yang negatif dari mereka. Jadi ada beberapa dampak atau akibat yang dapat kita dapat dari melakukan diskriminasi sosial terhadap orang lain. Dampak itu paling banyak sih kepada korbannya sebenarnya. Nah, apa yang terjadi kepada korbannya itu, yaitu saya akan sebutkan dari sini beberapa hal, itu 5 hal. Yang pertama itu mereka akan merasa rendah diri dan tidak berharga karena seringnya kita memberikan ujaran-ujaran atau ucap kepada mereka, yaitu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang lebih buruk atau orang-orang yang tidak layak berada di antara kita, sehingga mereka merasa itu benar dan pada akhirnya mereka merasa rendah diri. Dan yang kedua adalah rasanya kurang percaya diri dan menjadi lebih pesimis. Pesimis itu maksudnya gimana ya? Pesimis itu adalah memiliki pandangan negatif terhadap suatu hal atau banyak hal. Jadi mereka akan memandang semua hal yang dilakukan itu terhadap mereka itu merupakan hal-hal negatif yang berusaha untuk semakin membuat mereka tersiksa atau tertekan. Kemudian akan muncul nanti rasa putus asa. Rasa putus asa itu muncul ketika mereka sudah merasa tidak ada lagi gunanya mereka berada di lingkungan hidup ini, sehingga mereka pun akan semakin lama semakin terpuruk. Mereka juga akan merasa takut kepada hal-hal yang kita lakukan karena kita sering menekan dan mengintimidasi mereka.
Terakhir, dampak yang paling parah adalah kita akan melahirkan korban-korban ini menjadi pelaku-pelaku diskriminasi sosial di masa depan. Dengan adanya perilaku yang telah kita lakukan kepada mereka di masa dahulu, mereka akan merasa itu adalah suatu hal yang harus dibalaskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga hal itu memicu mereka untuk menjadi pelaku-pelaku diskriminasi sosial di masa depan, sehingga setiap korban akan melahirkan korban-korban yang baru. Nah, selain itu dampak-dampak yang lain itu adalah kita akan menimbulkan rasa permusuhan, perpecahan, dan masalah-masalah konflik yang akan merugikan bangsa dan negara kita juga pastinya. Itu juga akan seperti misalnya konflik antar umat beragama, atau konflik antar golongan sosial, dan masih banyak lagi. Bagaimana sih caranya menanggulangi atau mengatasi masalah diskriminasi sosial yang dilakukan orang lain kepada kelompok kita? Nah, yang pertama itu adalah kita itu harus fokus pada diri kita sendiri. Ya, itu adalah bagaimana kita sebenarnya menyadari bahwa diri kita itu memiliki kelebihan atau potensi-potensi yang lebih daripada mereka. Karena masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap ada kelebihan yang artinya kita memiliki keunggulan dibandingkan orang lain, pasti kita juga memiliki kekurangan yang mereka anggap itu adalah hal-hal yang aneh. Kemudian kita juga harus mencari perkumpulan-perkumpulan yang memiliki pemikiran yang sama seperti kita, sehingga kita dapat saling mensupport. Kemudian kita juga harus sering-sering berbaur kepada komunitas-komunitas di masyarakat, sehingga kita tidak dianggap adalah orang-orang yang tidak berguna atau orang-orang yang lemah, sehingga kita akan menjadi sasaran dari diskriminasi sosial tersebut. Yang terakhir, sebagai orang-orang yang misalnya memiliki kedudukan yang memiliki jumlah banyak atau orang-orang yang biasa kita anggap sebagai orang-orang yang normal karena mereka itu memiliki kesamaan, itu kita harus mengelola emosi kita agar tidak selalu menjadi orang-orang yang arogan, sehingga kita dapat memicu kita itu menghina orang lain atau melakukan diskriminasi sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, sekian dari video saya, hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai diskriminasi sosial ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan penyebutan atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Saya harap video ini dapat membantu kita untuk kedepannya dapat mencegah atau bahkan menghentikan perilaku-perilaku diskriminasi sosial di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat kehidupan Kristiani kita. Nah, sekian dari video saya. Shalom dan semangat pagi.